on this computer. Admit. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, disclaimer dulu bahwa soal yang kami keluarkan ini bukan soal resmi untuk ujian nanti. Ini adalah cara kami saja untuk mempermudah topik pembahasan. Karena kalau misalnya saya presentasi seperti kuliah biasa, cenderung membosankan dan akan kemana-mana, makanya kita coba pilihkan soal-soal yang bisa menjadi konsep-konsep dasar bagi Bapak Ibu, karena seperti kemarin saya ceritakan kan background-nya bermacam-macam, sehingga semoga ini bisa memfasilitasi kita bersama seperti itu. Jadi disclaimer-nya adalah ini bukan soal untuk di sana ya, ini di kami aja, kami mempersiapkan untuk sebagai bahan latihan. Oke, kita mulai saja langsung seperti biasa. Untuk ini silakan dijawab, dan jawabannya saya akan coba lihat di chat, nanti kita lihat distribusi jawaban, dan kalau ada perbedaan kita akan coba diskusikan. Oke, mangga Bapak Ibu. Oh, tadi Bu Siti yang katanya tidak ada suaranya. Oke. Coba baru 2. Sudah 3, 4. Oh, baik. Nah, sudah konsisten polanya, berarti soal tipe ini tidak terlalu sulit. Kita langsung saja perlihatkan jawabannya. Ya, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah yang C, osculum. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan strukturnya. Ini adalah struktur dari dari porifera yang dibelah, tapi perlu diperhatikan bahwa gambar yang dimunculkan ini adalah sebuah pemodelan. Pada aslinya ini tidak nampak sejelas ini bentuk-bentuknya. Ini agak sulit gitu ya kalau kita lihat spesimen asli untuk bisa membedakan satu sel dengan sel lainnya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dalam melihat model ini. Nah, di model ini porifera itu meskipun secara struktur agak unik, kenapa? Karena dia itu belum merupakan sebuah jaringan murni, jadi masih nanggung. Jaringan bukan, tapi sudah berkelompok sebagai sel. Nah, ini dianggap sebagai hewan paling primitif, karena kan kita sekarang kategorisasi pengelompokan makhluk hidup, yang dikatakan hewan itu paling primitif ya porifera ini. Nah, mereka hidupnya di air, dan bagaimana mereka makan? Mereka makan ini dari lingkungannya. Jadi kalau anggaplah warna putih ini adalah air semua, nah airnya itu akan masuk melalui pori-porinya. Makanya porifera ya salah satu agar kita mudah mengingat, ya mereka banyak porinya gitu. Nah, air itu akan masuk seperti gambar di sini, bisa Bapak Ibu perhatikan. Nanti masuknya akan ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini dinamakan dengan sphingosol. Nah, bagian tengah. Setelah masuk ke bagian tengah, ini ada sel-sel khusus. Nah, sel-selnya ini yang disebut dengan koanosit ya Bapak Ibu, namanya koanosit. Dan sel koanosit ini selalu berinteraksi dengan sel yang disebut dengan amoebosit. Amoebosit, kenapa amoebosit? Karena disebut mirip dengan amoeba. Nah, setelah air ini berada di sini, koanosit ini akan memfilternya dan menangkap makanan-makanan yang ada di dalam air tadi. Jadi kan makanannya itu makhluk-makhluk mikroskopis. Nah, yang tertangkap, Bapak Ibu, ketika tertangkap, ini akan terjadi mekanisme pencernaan sel. Jadi dicernanya itu di bagian sini, dan pencernaannya itu nanti kerjasama dengan si amoebosit. Setelah tercerna, nanti amoebosit ini akan pergi kemana-mana untuk memberikan ke jaringan lain yang membutuhkan nutrisi. Seperti itu. Nah, kembali lagi, ini strukturnya agak unik. Jadi dia itu belum jaringan murni. Nah, pertanyaannya kenapa dia dimasukkan ke hewan?
karakteristik apa yang menjadikan dia hewan, nampaknya Bapak Ibu sudah betul-betul memahaminya, yaitu ya tadi dia itu tidak punya dinding dan dia mencoba mendapatkan makanannya secara heterotrop ya, atau dengan mengandalkan makhluk lain untuk membuat makanannya seperti itu. Oke, cukup jelas Bapak Ibu untuk penjelasan ini. Kalau cukup kita lanjutkan. Oke, nampaknya oke. Tidak ada yang. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, ada admin dulu yang keluar. Baik. Wah, ini siapa ini? Pak Yoga ini lagi klaim wilayah nih. Oke, selanjutnya ini dicoba dipilihkan juga berdasarkan kelompok perkembangan evolusinya. Jadi kita akan berbicara mulai dari yang sederhana hingga nanti ke imper yang cukup kompleks. Baik, Bapak Ibu, sekarang boleh dicoba dijawab seperti biasa. Mungkin ini agak akan cukup lama nih jawabnya. Ini menanyakan tentang cara makannya Cnidarian. Cnidarian itu atau nama lainnya Coelenterata. Oke, sudah dijawab sama baru 2 orang. Oke, kita tunggu dulu. Dan jawabannya mulai beragam. Oke, untuk konteks internal atau eksternal itu ini dimasukkan ke tubuh atau tidak? Oke, sekarang kita bergerak ke 2 opsi. Sekarang muncul di B dan D, tidak ada opsi lain. Oh, baru ada A. Oke. Oke, nah ini menarik nih, karena beragam jawabannya. Oke, sekarang kita coba jawab. Oke, jawabannya adalah C, jadi tidak ada yang berhasil menemukan jawabannya. Nah, sekarang kita akan coba lihat strukturnya dan kenapa bisa dikatakan ekstraseluler dan intraseluler. Jadi, 2 hal itu terjadi di bagian ini. Kita coba lihat strukturnya. Pertama, yang harus kita perhatikan, jenis dari rongga pencernaannya di Coelenterata ini atau Cnidarian ini dia punya rongga yang disebut dengan rongga gastropaskuler. Nah, ini namanya rongga gastropaskuler. Dan sebagai manusia, saya tidak menyukai, ya kalaulah saya menjadi makhluk ini, saya tidak akan bahagia dengan punya alat pencernaan ini. Kenapa? Karena dia masuk makanan dari situ dan sisa makanan dikeluarkan juga dari situ lagi. Jadi kurang menarik ya. Oke, nah namanya sekali lagi itu gastropaskuler. Nah, kenapa tadi disebut internal dan eksternal? Karena di sekitaran rongga gastropaskuler ini dia sudah dimulai proses pencernaan dengan ada
zat yang dikeluarkan untuk membantu mencerna di lingkungan sini. Jadi di eksternalnya pun dia mulai coba cerna, tapi setelah itu ketika masuk ke dalam jaringannya, dia selesaikan proses pencernaannya. Jadi pencernaannya itu berlanjut, tidak hanya selesai di luar sini, tapi di dalam pun akan dicerna kembali. Makanya kembali lagi ke pertanyaan tadi terjadi di internal, itu di rongga gastrovaskuler, eksternalnya awalnya dicerna dulu, dan setelah masuk ke dalam sel, hasil cernaan ekstraseluler ini akan dilanjutkan proses pencernaannya. Makanya tahapannya yang 3 tahap ini, seperti itu. Oke. Ada komentar dulu? Nah, untuk contoh ini yang juga akan saya coba tekankan. Kenapa? Karena mungkin bagi yang jarang berinteraksi dengan kehidupan laut, tidak terlalu familiar dengan hewan-hewan ini. Bagi yang sukanya liburannya misalnya ke gunung, hewan ini tidak terlalu familiar, ataupun ketika melihat di TV pun ya nggak kebayang aja gitu, bagi beberapa ya. Nah, karena kebetulan alhamdulillah saya ke laut sering juga waktu masuk bergabung ke pecinta alam, jadi sudah menemukan realnya seperti apa, dan akhirnya bisa cukup mengenal baik. Nah, untuk yang ini jellyfish atau ubur-ubur ini, saya yakin semuanya sudah oke bahwa jellyfish ini adalah bentuk medusanya. Nah, kalau bentuk sesilnya, bentuk menempelnya, ini bisa kita temukan dalam anemon. Anemon itu kalau Bapak Ibu mungkin anaknya ada yang nonton Finding Nemo, itu adalah tempatnya di situ si bapaknya atau si Nemo-nya itu berlindung di anemon ini. Nah, itu contoh juga bagi nanti mempelajari ekologi, karena ini juga bentuk interaksi yang agak kurang variatifnya diceritakan oleh Bapak Ibu guru untuk memberikan contoh, misalnya simbiosis, selalu aja kerbau dengan burung gitu. Nampaknya harus sudah di-upgrade lah bentuk contoh untuk di muridnya tentang berbagai macam simbiosis. Nah, yang selanjutnya yang ini, yang harus saya coba tekankan adalah untuk kenidarian yang berbentuk karang. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah ke Pangandaran gitu, berenang-renang dengan keluarga, kita sering menginjak karang. Nah, karang yang kita injak itu adalah karang mati. Jadi karang mati itu sudah seperti batu aja. Tapi ketika Bapak Ibu pergi atau berenangnya cukup dalam atau snorkeling, itu akan menemukan karang yang masih warna-warni. Ada yang kuning, ada yang hijau, dan lain-lain. Nah, atau yang cerah sekalipun ada. Nah, itu jangan kita rusak. Kenapa? Karena karang ini untuk membentuk cuma beberapa senti saja, itu perlu lama sekali untuk mereka tumbuh. Kenapa? Karena makhluknya ini kecil sekali. Makhluknya tua. Jadi kalau kita lihat karang, ada titik-titik tuh di karangnya, titik. Nah, titik-titik itu adalah rumah dari si kenidarian ini, saking kecilnya. Nah, ini yang digambar dia di zoom, bahwa dalam titik-titik ini banyak sekali kenidarian-kenidarian kecil. Nah, jadi si karang yang berkelompok itu kalau kita pikirkan supaya lebih mudah, itu seperti komplek perumahan gitu. Nah, ini komplek perumahan yang terjadi. Nah, masalah yang terbesar sekarang adalah bumi itu panas, dan akhirnya karang ini sebagian besar tidak bisa menyesuaikan, karena mereka makhluk yang sangat kecil. Ketika terjadi perubahan cukup ekstrim, akhirnya mereka tidak bisa bertahan, dan terjadi sekarang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ini karang tuh lagi bleaching. Bleaching tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pemutihan. Jadi karang di kita tuh sekarang rusak dan mulai pada mati, bukan karena aktivitas manusia langsung seperti berenang atau nelayan, tapi juga karena suhu buminya naik. Nah, akibat bleaching ini kaitannya dengan kehidupan masyarakat juga cukup banyak,
karena alam itu kan saling berinteraksi. Nah, ketika satu sakit seperti ini untuk nelayan juga jadi masalah karena mereka untuk dapat ikan lebih susah dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi nanti ketika berlibur atau menjelaskan ke murid-muridnya bagi yang belum familiar dengan ini, meskipun bentuknya nampak seperti batu, padahal di dalamnya itu adalah banyak sekali makhluk hidup yang harus tentu saja kita lindungi. Seperti itu kira-kira. Oke, ada yang didiskusikan dulu tentang ini? Oke, nampaknya oke nih. Jadi sekali lagi jenis-jenis sekarang yang harus kita, ada orang Pangandaran tuh Ibu Ria, orang Pangandaran kayaknya sudah familiar dengan karang ini. Termasuk juga yang pasir-pasir yang kita injak-injak itu juga kombinasi tekstur yang kita punya tuh antara dari mineral dari tanah atau dari lapisan bumi, dan sebagian besarnya adalah karang-karang yang sudah hancur ataupun kulit kerang atau kulit hewan-hewan yang sudah hancur akhirnya menjadi butir pasir seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang ini nampaknya Bapak Ibu harus coba perhatikan kembali karena tadi jawabannya belum konsisten. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Ini tentang Platyhelminthes atau hewan cacing pipih bahasa Indonesianya. Flatworm. Oke, silakan seperti biasa. Mulai dicoba dijawab. Oke, baru satu. Oh yes, oke lah. Sekarang sudah konsisten jawabannya, jadi tidak usah terlalu berlama-lama dengan ini. Betul sekali Bapak Ibu jawabannya. Ini jawabannya adalah yang A, dan rongga gastropaskuler ini adalah rongga yang sangat mirip dengan tadi, dengan kenidarian. Jadi sama mereka, cara makannya juga dengan rongga gastropaskuler. Nah, letak rongga gastropaskuler ini di gambar ini emang tidak ada, tapi bukan tidak ada sih, harusnya ada opening mulutnya atau bukaan mulutnya. Tapi di sini penekanan gambar ini pada organ reproduksinya. Jadi mulutnya itu ada di sekitar sini. Jadi opening mulut itu ada di sini. Meskipun kepalanya begini, tapi mulutnya di tengah-tengah ini untuk bisa dia melakukan proses pencernaan. Oke, ini udah oke nampaknya. Kita lanjut saja karena triploblastik ini jenis lapisan tubuh, limpa juga ini ada di serangga, kemudian mesoderm ini juga lapisan tubuh, otot ya jelas itu bagian juga dari tubuh. Oke, kita lanjutkan. Oh, ada pertanyaan. Tadi Dugesia kenapa dijadikan bioindikator ya? Karena dia sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Ketika populasinya mulai banyak, kemungkinan lingkungannya kotor. Dalam arti kotornya bukan kotor ini ya, bukan kotor kimia. Karena kalau kotor kimia yang habis bukan hanya ini, tapi semuanya juga habis. Oke. Adula bergigi. Jadi ini adalah
struktur yang ada di hewan lunak, khususnya moluska, dan ini berguna untuk mereka mencerna. Radula itu kalau bahasa di kitanya ya gampangnya itu seperti giginya mereka lah. Oke, sudah ada jawabannya sebagian. Oke, ada pertanyaan, katanya kalau plastik lama kerendam berlendir berarti banyak planaria. Oh itu enggak Pak, itu harus dikaji ulang. Soalnya lingkungannya harus jelas, dan apakah di air bersih, di air kotor, dan lain-lain. Karena lendir, kalau kita konteksnya tidak berbicara planaria, berlendir itu cuma ada dua kemungkinan, antara dia tumbuh bakteri atau tumbuh jamur. Opsinya tinggal dua itu aja. Oke, ini ada kesalahan soal ya. Ini jawabannya yang benar, ini di-ignore aja. Ini ada typo ini, ke copy. Harusnya ini nggak ada. Jadi, radula bergigi adalah karakteristik dari semua moluska kecuali. Nah, ini jawaban yang benarnya dihindarkan karena ke copy paste. Kecuali. Baik. Oh, baru satu. Oke, menarik, baru satu ya. Coba dibayangkan jenis-jenis moluska ya. Ada kerang itu Bipalpia ya, kerang-kerangan, remis-remisan. Cephalopoda itu jenis yang ada kepalanya, yang kepala di kaki itu, kaki di kepala, macam gurita, macam sotong, cumi-cumi. Nah itu dia cephalopoda. Kemudian gastropoda itu dia macam keong. Nah itu gastropoda. Nah untuk pengertiannya, poda itu kan kaki, cephal itu kepala. Jadi cephalopoda kepala di kaki atau kaki di kepala, ya terserah lah. Kalau gastropoda sotong tahu bulat. Oke, kalau gastropoda itu gastro itu artinya perut, dan poda adalah kaki. Jadi kakinya di perut, macam keong-keongan. Oke, let's see jawabannya. Sotong dan tahu bulat mah 500-an. Oke, A, ada B. Oke, ada A dan B. Tapi sejauh ini kebanyakannya A. Kita tunggu beberapa lagi sampai jawabannya agak konsisten atau tidak konsisten. Oke, A, B. Wah, cenderung kedua ya sekarang. Opsinya ada yang ke kerang dan ada yang ke cephalopoda. Jadi lebih ke cumi-cumi atau ke remis. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, dari proporsi selewat lebih banyak A jawabannya dibandingkan B. Oh, ada D, menarik. Ada Citon belum saya jelaskan. Citon dia itu mirip gastropoda, tapi tubuhnya sesil, kayak nempel-nempel di karang gitu, Citon. Bisa di browsing gambarnya Citon seperti apa. Oke, A, B, C, D. A, B, D sekarang isinya. Tutut itu apa, Pak? Bekicot ya? Ya, tutut itu bekicot. Tutut itu dia gastropoda. Karena kalau lagi keluar berjalan-jalan, dia kata ahlinya, dia bilang itu perutnya yang berjalan. Makanya tutut termasuk gastropoda. Oke.
Ya, cukup waktunya. Dan jawaban yang benar adalah kerang, Bapak Ibu. Kenapa kerang? Kerang itu atau remis itu dia tipikalnya bukan hunter atau bukan pemburu. Karena dia bukan pemburu dan dia itu makanannya cuma filtrat, sehingga dia tidak perlu gigi, tidak perlu untuk mengunyah. Makanya jawabannya kerang. Sedangkan cephalopoda itu aktif. Dia itu berenang sendiri dan juga berburu. Karena berburu, meskipun dia hewan lunak, pada bagian mulutnya itu ada gigi yang mirip giginya beok, mirip beok, ya. Jadi bisa dilihat kalau Bapak Ibu tidak, maksudnya penasaran, sekarang bisa pergi ke pasar atau ke supermarket beli sotong yang besar. Nah, di kepalanya nanti akan ada sejenis gigi di bagian mulutnya yang mirip dengan giginya burung beok. Nah, untuk yang gastropoda, nah ini makanan orang Sunda bagi yang suka tutut ya, tutut pedas dan lain-lain. Nah, ini gastropoda, dia itu tutut. Kalau chiton dia juga tetap berburu, cuma berburunya mirip gastropoda, dia cukup lambat, tapi dia tetap mencari makan dan aktif juga, sehingga akhirnya dia punya gigi, kira-kira begitu. Ke warteg. Ada Pak di warteg. Cuma kalau di warteg masalahnya kepalanya suka dihilangkan, diisi tahu si cephalopodanya. Atau ke warung Padang juga ada. Cuma itu isi tahu telur. Oke, nah begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis dari moluska. Oke, sekarang kita ke Annelida atau cacing-cacingan. Pertanyaannya adalah, secara seksual cacing tanah terpisah berdasarkan jenis kelamin. Ini maksudnya ya ada jantan dan ada betina. Yang B itu hermafrodit tapi tidak dapat membuahi sendiri. Yang C itu partenogenesis, jadi dia bisa menghasilkan anak tanpa tanpa harus proses kawin. Terus hermafrodit tapi dia bisa melakukan reproduksi dengan dirinya sendiri. Dan opsi terakhirnya tidak semua dari opsi di atas. Oh oke, cepat ini karena jawabannya sudah konsisten. Kita coba lihat jawabannya. Yes, betul. Jadi cacing tanah ini dia hermafrodit tapi tidak dapat membuahi sendiri. Ya kalau dipikir-pikir ini ya dalam konteks manusia tetap gak asik juga sih. Oke, kenapa tidak asik ya, kita akan coba proses transgender. Transgender nggak bisa hamil, Pak. Bu Cinta Luna kemarin bilang hamil itu halu aja. Oke, kita lihat. Nah, ini proses kawinnya begini. Jadi, maksudnya ini Pak, fertilisasi itu. Tadi salah. Oke, jadi karena prosesnya seperti ini, ya. Nah, ini organnya. Nah, nanti di bagian sini kalau kita ambil dulu yang satu ini nih, yang bagian kanan dari saya. Nah, ini di bagian sini ini adalah organ laki-lakinya. Jadi ada testis tuh di sekitar sini. Nah, untuk di bagian sini ini klitelumnya. Nah, ini di bagian wanitanya. Nah, jadi mereka bereproduksi ini dengan cara seperti ini. Nah, endingnya ketika mereka selesai proses ini, ya dua-duanya akan menghasilkan cacing juga. Jadi secara sederhana sih, dua-duanya hamil gitu. Jadi ini tuh peristiwa saling menghamili gitu. Jadi tidak ada yang tidak hamilnya, dua-duanya akan hamil seperti itu. Nah, nanti keturunannya ini akan dihasilkan di sini, dari sini. Nah, nanti keluarlah cacing-cacing baru. Kira-kira begitu. Nah, makanya dia dikelompokkan sebagai hermafrodit, tapi hermafrodit yang tetap harus bertemu dengan cacing lainnya untuk bisa bereproduksi. Oke. Air cacing jadi obat tifus. Air cacing
Yang jadi obatnya itu bukan air cacingnya, tapi cacingnya yang sudah dibuang kotorannya, kemudian disangrai, setelah itu dibuat tepung. Nah, itu jadi tepung cacing. Ada juga di beberapa wilayah yang tidak beli tepungnya, mereka makan cacingnya langsung. Oke, terus cacing bertelur Pak. Jadi ada telurnya nanti di sekitar sini. Setelah itu telurnya akan menetas. Oke. Nah, jadi yang dimakan itu si cacingnya. Kenapa ini jadi obat tipes? Secara sains belum terbukti dia obat tipes, secara sains. Tapi dia itu digunakan sebagai kategorisasinya obat tradisional dan boleh karena setelah diuji ya isinya kalau jenis seperti ini kan protein aja. Jadi ketika orang sakit makan cacing ya itu seperti minum suplemen protein aja karena kan komponen penyusun tubuhnya protein. Jadi kayak gitu aja sih. Oke, terus kalau jantan dan betina ya ini letaknya. Kalau di sekitar depannya ini, anteriornya ini dia organ jantannya, nah di pitellum ini dia organ betinanya. Itu aja. Jadi cacing tuh nggak ada jantan betina karena dia hemafrodit, punya dua-duanya. Oke, bakso yang beranak ya, sekarang benarnya bakso banyak. Nah, kalau yang di tanah suka ada gundukan-gundukan itu apa? Itu adalah kotorannya. Jadi gundukan-gundukan di tanah itu adalah kotoran cacing. Cacing kan dia makannya tanah. Nah, tapi kan tanahnya dalam artian semua yang ada di tanah dia makan, termasuk ada remah-remah daun, ada lain-lainnya. Nah, ketika dia selesai makan, kotorannya itu dibuangnya keluar sehingga menumpuk yang kita lihat di sawah atau di depan kebun yang areanya basah. Nah, itulah adalah kotorannya cacing. Oke. Fungsinya hermafrodit. Fungsinya hermafrodit adalah ini diberikan ya, jadi apa ya? Kalau di agama itu sunatullah gitu. Tuhan menciptakan mereka hermafrodit ini karena pola hidupnya. Apa itu pola hidupnya? Cacing itu dia nggak bisa dating, nggak bisa janjian. Oke, nggak kayak manusia yang harus bisa janjian untuk ketemu. Cacing tuh pasangannya seketemunya. Nah, karena seketemunya, galau dong kalau mereka strukturnya cuma jantan atau betina. Kalau seketemunya ketemu jantan deui atau betina ketemu betina deui kan. Oh sorry, deui itu lagi ya. Jadi kalau ketemunya jantan lagi ya gimana mereka bisa punya keturunan. Nah, dengan dasar alasan tadilah makanya mereka sama Tuhan itu dikasih dua-duanya. Jadi kemanapun mereka pergi, kasarnya begitu, ketemu cacing yang lain dan saling lirik terus saling suka ya sudahlah, akhirnya mereka bisa bereproduksi. Seperti itu kenapa alasan mereka hermafrodit. Ini juga alasan lain, misalnya untuk tipe-tipe yang parasit. Parasit itu dia hermafroditnya malah bisa untuk diri sendiri. Seperti parasit yang masuk di usus. Kenapa? Karena dia nggak punya teman. Dia cuma satu-satunya yang tinggal di usus gitu ketika menginfeksi. Terus kalau mau nyari pasangan gimana? Harus keluar dulu kan? Nggak mungkin dong. Makanya dia mengembangkan tipe hermafrodit yang langsung bisa membuahi diri sendiri. Nah, itu untuk tipe-tipe parasit itu seperti itu. Oke, ya setuju tanah untuk aerasi ini sangat bagus. Jomblo gitu ya. Ya, jadi kalau parasit tadi kan jomblo sendiri aja. Makanya karena kesendirian Tuhan itu adil, akhirnya diberikanlah alat dua-duanya. Jadi bisa self-service gitu kasarnya. Telur tadi ya, cacing itu bertelur Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi lama ya ternyata diskusi tentang cacing ini. Oke, lanjut.
Oke, sekarang satu-satunya kelas moluska yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Tadi kan moluska sudah saya jelaskan ya, ada jenisnya apa aja yang tertutup. Masih ingat Bapak Ibu, sistem peredaran terbuka adalah sistem peredaran darah yang dia antara darah dan cairan interstitialnya belum bisa dibedakan. Kalau tertutup itu sudah bisa dibedakan dan mengalirnya hanya pada pembuluh darah saja. Oke, seperti biasa, silakan. Ini pertanyaannya, the one and only molluska. Molluska, hewan lunak tadi, macam keong, macam gurita. Oke. Idem. Oke, ini menarik ya karena beragam nih jawabannya nih. ACA, sekarang baru ACA. Coba ditunggu yang lainnya. Baik. Pak Iwan Sasmita. ACE sekarang polanya. Ada lagi C. Oke. Ini nampaknya sedang pada berpikir nih. Oke. Nah, sekarang mulai muncul banyak di E. Tadi A, sekarang E. Oke, betul, yes. Terbantahkan berarti ya opsi A. Karena Polychaeta adalah cacing, bukan moluska. Oh, ada yang keluar ya. Oke, masuk lagi boleh. Oke, sudah banyak. Sekarang kita coba jawab dan jatuhnya pada opsi. Oke, nah kita coba lihat jawabannya dulu. Sekarang kita coba jelaskan setelah itu. Oke, dan jawabannya adalah gurita Bapak Ibu. Atau dia kelompok cephalopoda. Jadi hewan moluska yang memiliki kepala di kaki tadi. Kenapa mereka harus tertutup? Ini adalah dengan kompleksitas kehidupan. Semakin kompleks makhluk hidup, dia itu perlu nutrisi yang lebih bagus untuk suplainya. Makanya dia perlu sistem peredaran darah tertutup. Seperti ini aja, aktivitas, kita bisa bandingkan aktivitas invertebrata, kebanyakan invertebrata, dengan kebanyakan vertebrata. Vertebrata itu sistem pembuluh darahnya itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena vertebrata itu sangat aktif. Ikan misalnya berenang, kadal bisa berlari, terus burung bisa terbang, manusia juga bisa macam-macam. Nah, ketika aktivitas tubuh itu semakin kompleks, maka suplai darah itu harus semakin bagus. Dan jenis peredaran darah yang paling efektif menyalurkan nutrisi dan oksigen itu adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, kita lagi kembali ke moluska. Moluska ini yang paling aktif, yang paling heboh kehidupannya ya tadi cephalopoda. Kenapa? Karena cephalopoda itu bisa berenang, bisa mimikri lingkungan, bisa berburu, bisa macam-macam. Nah, karena balik tadi aktivitasnya sangat tinggi, sehingga dia perlu suplai darah yang sangat lancar. Makanya Tuhan menciptakan gurita itu spesial, meskipun moluska dia diberikan sistem peredaran tertutup. Semua jenis yang lainnya, moluska lainnya itu terbuka. Jadi siput terbuka, tiram terbuka, hanya gurita saja. Begitu kira-kira Bapak Ibu untuk jenis moluska ini. Cukup spesial. Nah ini gambarannya. Jadi dia itu, ya lihat aja bentuknya pun sudah sangat
ini ya, streamline apa ya? Apa Indonesianya streamline? Kayak kapal selam. Nah, itu tipe-tipe streamline gitu. Nah, dengan bentuknya yang seperti ini, aerodinamis lah, kayak torpedo. Boleh, terima kasih membantu menjelaskan istilahnya. Nah, dengan bentuk seperti ini ya jelas ini harus tertutup untuk menunjang aktivitas dia yang sangat tinggi. Oke, terima kasih Bapak Yoga, aerodinamis, dan Pak Jaya yang ngasih kayak torpedo. Torpedo mah itu ya, kelaminnya hewan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita beranjak ke arthropoda. Arthropoda adalah hewan bersegmen atau hewan-hewan berbuku-buku, ada segmen-segmen tubuhnya. Nah, apa yang masalah dengan eksistensi dari hewan ini ketika mereka menginginkan tubuh yang sangat besar? Oke, nampaknya ini sudah langsung konsisten. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang D. Karena ketika dia semakin besar, maka otot yang diperlukan juga semakin besar, dan akhirnya akan membuat berat sekali untuk mereka bisa memiliki struktur kerangka yang sangat besar. Contohnya, kepiting saja yang besar itu tidak sampai sangat besar gitu. Kepiting ya besar pun tapi masih bisa kita ambil gitu. Ada yang sangat besar tapi tidak seraksasa itu gitu. Nah, itu kenapa? Karena tadi dengan batasan rangka luar, karena dia kan exoskeleton, ketika besar maka akan sangat berat. Dan nampaknya ini nggak terlalu menimbulkan diskusi yang cukup panjang. Oke, sekarang kita lihat di komunikasi serangga. Jadi sekarang kita bergerak ke insekta. Bahan kimia untuk serangga itu disebutnya apa, Bapak Ibu, untuk dia bisa berinteraksi? Oke, ini juga nampaknya mantap. Sudah konsisten. Wah, tapi ada yang bukan juga ternyata. Oke, tapi banyaknya sudah mengarah ke jawaban yang sama. Ya, feromon Bapak Ibu. Betul. Jadi feromon ini adalah hormon. Tipikalnya hormon, dan dia itu disebarkan melalui udara. Tambahan informasi saja, hormon atau feromon ini bukan hanya milik serangga, manusia juga punya. Feromon di manusia ini digunakan untuk banyak fungsi ya, di hewan juga banyak ada feromon juga diproduksi. Nah, khusus untuk di manusia, ini feromon ini berfungsi untuk identifikasi. Salah satunya adalah pasangan. Pasangan bisa dikenali dengan baunya, dan baunya itu adalah feromonnya. Jadi bisa dipastikan seperti ini. Ada pernah dulu penelitian, ada sekitar berapa? Ada 20-an laki-laki lah disuruh main basket. Nah, setelah itu bajunya sama semua. Oke, nah setelah sama semua main basket lah mereka, setelah beberapa menit itu sampai berkeringat sekali. Kemudian bajunya itu ada tandanya, tapi istrinya tidak tahu. Istrinya itu tidak tahu. Nah, setelah itu bajunya tuh dimasukkan ke satu tong, dan satu tong semua laki-laki itu yang setelah main basket, dan setelah itu istrinya harus diminta menemukan baju pasangannya. Dan dari penelitian ini ternyata sekian persen atau sebagian besar itu berhasil untuk menemukan baju pasangannya.
Nah, jadilah di sini keunikan dari feromon tadi yang di manusia itu dikeluarkan salah satunya melalui keringat. Nah, itu bisa menjadi identifikasi apa yang disebut dengan tadi feromon. Oke, ada pertanyaan tentang ekdison. Ekdison juga masih hormon, tapi dia internal. Dia dibuatnya di dalam tubuh. Ekdison itu berperan ketika serangga mau metamorfosis, jadi dia kerja. Kalau feromon spesifik, dia aerial. Aerial itu dalam artian didistribusikan melalui udara. Oh, nggak apa-apa Pak Fajar, nanti kalau ini kita bapaknya bisa nonton lagi aja kalau sinyalnya keluar masuk, nggak apa-apa. Dicoba aja masuk kalau oke. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi feromon ini digunakan sebagai bahan kimia untuk komunikasi serangga. Contohnya, ini Bapak Ibu mungkin pernah melihat semut yang bisa menemukan jalannya. Nah, gimana ini nih feromon yang mengambil peran. Jadi ketika semut bergerak, itu mereka tidak hanya lewat aja, tapi mereka meninggalkan bau. Tapi bau dalam konteks bukan bau yang kita kenal sebagai konteks manusia ya, tapi bau untuk si semut itu. Nah, jadi teman-temannya itu bisa menemukannya dengan mengendus, ya meskipun mereka tidak punya hidung ya, literally mereka punyanya antena. Nah, dengan menggunakan antenanya itu mereka bisa menemukan jalan untuk sehingga bisa kita lihat kalau semut berjalan tuh ada polanya gitu. Nah, itu karena yang pertama lah yang menentukan jalan. Jadi mereka punya peran gitu. Nah, yang pertama menentukan jalan akhirnya diikuti. Ini bisa dihilangkan. Salah satunya ketika misalnya ini boleh dicoba aja di rumah. Ketika ada pola jalur semut di rumah, bisa dihilangkan, dilap aja, dilap atau dikasih bau lain yang cukup kuat di zona itu, maka semut itu akan mulai kerja keras dia, dan setelah itu akan coba membentuk jalan baru dan mereka akan mengikuti jalan baru yang mereka bentuk gitu. Nah, itulah bagaimana mereka berinteraksi. Sehingga kalau kita lihat semut, ya mereka bukan, kalau papasan gitu ya, bukan ngobrol. Kayak sering kan kita lihat semut kalau papasan suka saling sapa gitu. Berarti ramah sekali ya. Itu sebenarnya interaksi mereka untuk saling bicara dalam konteks manusia seperti itu. Nah, setuju. Jadi kalau misalnya dikasih kapur, mereka tidak lewat, ya jelas. Karena kapur itu menolak, bukan menolak. Jadi udara di sekitarnya itu terganggu distribusi feromonnya karena ada zat yang ditambahkan di sekitar situ. Oh, pernah dibahas di siotan. Siap, baik. Berarti saya sekarang kayak siotan yang ngejelasin mungkin. Oke, lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang akan kita diskusikan terkait feromon ini? Ampun. Oke, nampaknya aman ya. Jadi setelah saya tadi cerita tentang feromon, mungkin sekarang ibu-ibu mulai ingat-ingat bau bapaknya seperti apa ya, atau bapak-bapak mulai ingat-ingat bau ibunya seperti apa ya. Itu bercanda aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, kelompok hewan yang paling berhasil adalah, ini berhasil dalam kelompok invertebrate ya, invertebrata. Jadi kita tidak berbicara ya vertebrata. Dari semua invertebrate yang kita sediakan, yang paling berhasil itu yang mana ya? Berhasil dalam artian banyak hal ya. Dalam soal ini yang dimaksud berhasil adalah kesuksesan mereka untuk bereproduksi, untuk menambah jumlah cukup banyak, dan dari segi jumlah mereka merupakan individu yang paling banyak ditemukan dari kelompok invertebrata. Oke, B. Coba kita tunggu lagi sebentar. Oke, yes. Jadi betul sekali, sudah langsung konsisten. Ini B, ya.
Kenapa B? Karena dari segi jumlah ini dia mengikuti feromon lagi. Oke, Arthropoda karena paling banyak dia jelas dari segi jenis ataupun dari segi kuantitas itu banyak sekali jenis arthropoda di bumi ini. Makanya mereka bisa dikatakan sebagai kelompok hewan yang paling berhasil untuk menghuni bumi seperti itu. Oke. Ini bahkan Bu Endang sudah tahu, hampir 70% mengisi bumi. Wow, mantap sekali ya. Ternyata si arthropoda ini banyak sekali ya, karena bisa kita bayangkan saja banyak sekali serangga aja, semut itu banyak sekali, udang juga banyak sekali, spider, terus wow, banyaklah kelabang dan lain-lain itu arthropoda semua. Oke. Tulang belakang sama tulang punggung sama aja. Kalau chordata itu sumbu tubuh. Ya, sumbu tubuh tuh isi dari tulang itu sumbunya. Ya, manusia juga banyak, setuju Pak. Makanya harga rumah sekarang mahal, karena manusia banyak. Nah, kenapa manusia ini banyak? Ada alasan biologinya, ini karena siklus kawinnya tiap bulan. Nah, itu masalahnya. Saya nggak paham itu Tuhan kenapa menciptakan siklus kawin manusia itu tiap bulan. Nah, itu yang masalah. Apalagi kalau di Cirebon itu kalau udah musim udah panen gitu, ya sudahlah, yang kawin itu bisa tiap blok gitu ada yang menikah terus ya. Oke. Ya itu tadi seperti saya cerita, masalahnya tiap bulan manusia tuh bisa reproduksi, parah. Harusnya coba kalau reproduksi manusia itu, gajah aja yang segede gitu dia nggak tiap bulan loh gitu. Manusia tiap bulan. Ya sudahlah. Oke, lanjut. Nah, sekarang Echinodermata paling dekat hubungannya dengan, nah sekarang kita karena sudah menjelang jam 5 juga, jadi sesi kedua kita lanjutkan ke ekologi. Jadi ini sudah masuk ke sesi akhir untuk invertebrata. Nah, ditanyakannya ya, Echinodermata itu kelompoknya macam bintang laut, macam timun laut, nah yang begitulah. Nah, secara kekerabatan ini paling dekat ke siapa ya? Ke cacing, ke keong, ke Annelida, ke arthropoda, atau ke chordata. Ada yang D, ada yang E, ada yang B, ada yang E, B. Wah, ini menarik nih. Kenapa? Karena macem-macem. Ada yang B juga. Oke. Nampaknya cukup karena ini sudah menunjukkan pola yang beragam untuk menjawab ini. Dan jawabannya adalah, kenapa tidak muncul? Oh, sorry, tidak tertandai oleh saya. Jawabannya adalah yang E, Bapak Ibu. Itu chordata. Atau dia lebih dekat ke hewan bersumbu tubuh, atau lebih dekat ke vertebrata. Kenapa begitu? Karena di beberapa jenis Echinodermata itu sudah mulai ada ditemukan sumbu tubuh. Jadi ada sumbu tubuh yang terbentuk di Echinodermata ini. Jadi jenis saya lupa jenisnya. Jadi dia tuh udah mulai mengarah ke bentuk seperti hewan vertebrata. Makanya dia paling dekat. Kemudian alasan yang kedua, ketika berbicara embriologi perbandingan, kan sel itu ketika terjadi pembuahan akan membelah dan berkembang menjadi individu kan. Nah, proses perkembangan dari zigotnya Echinodermata itu sangat mirip sekali dengan perkembangan zigot yang ada di
vertebrata seperti itu. Makanya itu dua alasan yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa mereka secara kekerabatan itu lebih dekat ke chordata dibandingkan dengan kelompok invertebrata yang lain. Kira-kira begitu. Oke, nah sekarang kita harus selesai jam 5 atau lebih sedikit boleh lah. Nah, karena sudah, kita sekarang beranjak ke ekologi. Oh, tapi by the way, sebelum kita ngomong ekologi, akan kita diskusikan dulu terkait invertebrata.